Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Oktadelistia dari kelompok 10 untuk mata pelajaran pemrograman visual. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu e-business POS, panduan lengkap dan fitur utama. Dikerjakan oleh kelompok kami ada Mas Erik Agung Limas, Kak Hendriani Ani, dan saya sendiri Lita Oktadelistia. Oke. Selamat datang di gambaran UMKM komprehensif mengenai fitur-fitur penting dalam sistem e-business POS, dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Panduan ini akan membahas setiap modul inti yang membuat sistem kami menjadi aset yang sangat berharga bagi bisnis Anda. Yang pertama ada menu utama atau jantung navigasi. Pertama ada pusat navigasi. Form utama berfungsi sebagai hub sentral, memungkinkan akses cepat ke semua modul aplikasi. Lalu ada akses modul inti, dengan mudah membuka transaksi penjualan, manajemen produk, manajemen pengguna, laporan, dan opsi keluar. Lalu ada navigasi cepat, yang memastikan pengguna dapat berpindah antar fungsi dengan efisiensi dan kecepatan maksimal. Selanjutnya ada fitur transaksi penjualan. Uh, ini mempunyai proses transaksi yang cepat dan akurat. Modul ini adalah jantung dari setiap operasi penjualan, memastikan setiap transaksi berjalan lancar dan bebas kesalahan. Pemilihan produk mudah dari daftar yang tersedia. Sistem otomatis menghitung harga satuan, subtotal, total belanja, pajak, atau diskon. Perhitungan uang bayar dan kembalian dengan akurat. Manfaat utama, mempercepat proses transaksi dan mengurangi kesalahan manual. Lalu ada juga pencatatan otomatis yang membuat semua transaksi tersimpan secara otomatis ke dalam database. Manajemen produk, kontrol inventaris penuh. Modul ini adalah kunci untuk menjaga katalog produk tetap teratur dan akurat, mendukung keputusan bisnis yang tepat. Tambah produk baru, ini memudahkan untuk menambahkan item baru ke dalam daftar penjualan. Ada edit produk dan stok, memperbaharui produk dan stok, memperbaharui informasi produk, dan sesuaikan tingkat stok secara real time. Hapus produk, kelola produk yang tidak lagi relevan. Manfaatnya dapat memastikan data produk selalu terupdate dan mendukung perhitungan stok otomatis setelah setiap transaksi. Manajemen pengguna, keamanan dan akses terkendali. Akun pengguna, menambahkan dan mengelola akun untuk kasir, admin, atau peran lainnya. Lalu ada hak akses yang custom, mengatur izin untuk setiap pengguna, memastikan mereka hanya mengakses modul yang relevan dengan pekerjaan mereka. Lalu ada keamanan login, melindungi sistem dari akses tidak sah melalui kredensial login. Manfaatnya untuk menjaga integritas data dan memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses informasi sensitif atau fungsi penting. Selanjutnya ada laporan penjualan insight untuk keputusan bisnis. Modul ini menyediakan data transaksi yang komprehensif, krusial untuk analisis performa bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Yang pertama ada laporan harian dan periodik, melihat performa penjualan harian, mingguan, bulanan, atau periode tertentu. Yang kedua, produk terlaris, mengidentifikasikan produk yang paling populer untuk optimasi stok. Yang ketiga, ada rekap omset, pantau total pendapatan untuk melacak pertumbuhan bisnis. Manfaatnya adalah memberdayakan pemilik bisnis dengan data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, melihat tren, dan meningkatkan strategi penjualan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendriani Ani dari kelas IF 102 PJJ Informatika. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu tentang e-business POS. Ya, fitur yang keenam ada helper atau utility, fondasi sistem yang stabil. Fungsi-fungsi
Pendukung ini bekerja di balik layar memastikan setiap modul utama berjalan dengan lancar dan stabil. Ada poin-poin penting di dalamnya, yaitu format mata uang otomatis menyesuaikan format mata uang setempat. Lalu selanjutnya validasi input, memastikan data yang dimasukkan akurat dan konsisten. Dan yang ketiga, perhitungan otomatis. Mengotomatisasikan semua kalkulasi yang kompleks. Lalu yang keempat, update stok barang, memperbarui inventaris secara real time. Dan yang terakhir, konversi data, mengubah data menjadi format tabel atau daftar yang mudah dibaca. Manfaatnya, meningkatkan kendala sistem dan mengurangi risiko kesalahan operasional, memungkinkan pengguna untuk fokus pada tugas inti. Berikutnya ada penyimpanan data, integritas dan ketersediaan. Program e-bisnis POS dirancang untuk menyimpan data Anda dengan aman dan efisien, baik di lingkungan lokal maupun di dalam format yang ringkas. Ada 3 poin penting di sini seperti yang bisa kita lihat di layar. Database lokal, kompatibel dengan akses SQL Server atau SQL untuk penyimpanan data yang robust. Yang berikutnya, file sederhana, opsi penyimpanan data yang ringkas untuk kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir, penyimpanan terpusat, menyimpan semua data penting seperti produk, transaksi, pengguna, dan juga laporan. Kesimpulannya adalah memaksimalkan potensi e-bisnis POS Anda. Dengan memahami dan memanfaatkan setiap fitur yang ditawarkan oleh e-bisnis POS, Anda dapat mengoptimalkan operasional bisnis Anda, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan penjualan. Sistem ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan Anda di pasar yang kompetitif. Ada 3 poin penting di sini. Efisiensi operasional, sederhanakan alur kerja harian Anda. Lalu yang berikutnya, pengambilan keputusan yang cerdas, didukung oleh data dan laporan yang akurat. Dan yang ketiga, keamanan data optimal, melindungi informasi sensitif bisnis Anda. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Aik Agung Limas dan hari ini saya akan mempresentasikan cara menggunakan aplikasi yang telah kami kembangkan, yaitu aplikasi kami yaitu e-business point of sale, yaitu semacam aplikasi kasir ya, tapi untuk penjualan online. Jadi bisa dilihat kategorinya ada beberapa kategori: elektronik, fashion, makanan, dan lain-lain. Dan cara penggunaannya, pertama kita masukkan misalnya makanan, coklat premium, kita masukkan 5, tambahkan keranjang, oke. Lalu kita tambah lagi misalnya elektronik, headphone Sony berjumlah 2. Baik, bisa kita lihat ini subtotalnya sudah tersedia ini ya. Untuk 5 coklat premium di harga 750.000 dan 2 headphone 9 juta. Dan untuk pembayarannya bisa kita pilih tunai, kartu kredit, debit, dan lain-lain ya, QRIS. Dan ini merupakan ringkasan total pembelanjaan kita, ada total pajak, diskon. Untuk diskon, jika pembeli merupakan member dari online shop kita, bisa kita centang di sini dan kita mendapatkan diskon ya. Lalu kita centang saja. Lalu untuk totalnya bisa kita lihat di sini ya, 10.335.000. Dan untuk pembayarannya bisa kita klik transaksi ke proses pembayaran. Baik, akan konfirmasi apakah benar. Jika iya, kita yes. Baik, untuk pembayaran bisa kita berjumlah berapa
yang pembeli dibayarkan pembeli, oke, kita masukkan 15 juta. Baik, jika pembeli membayar 15 juta, maka struknya otomatis keluar dan bisa kita lihat kembaliannya ada 4 juta lebih ini. Dan metodenya semua ini detailnya struknya. Oke. Lalu untuk jika misalnya kita salah membeli item ya, misalnya kita ingin menghapus, tinggal kita klik hapus headphone ini, hapus, dan ya kita hapus dan kosongkan semua keranjang belanja kita. Jadi kita kosongkan. Baik. Lalu untuk filenya ini transaksi baru merupakan kosongkan belanjaan dan cetak struk bisa kita pakai tapi tidak bisa untuk pembayaran. Jadi pembayaran otomatis mengikuti totalnya ini ya. Jadi disarankan untuk menggunakan proses pembayaran saja. Baik, tambahkan keranjang sama seperti tombol hijau ini, hapus item sudah kita jelaskan, kosongkan keranjang, mengosongkan keranjangnya. Laporan hariannya masih kosong ya ini ya. Masih kosong, dan juga laporan bulanannya masih kosong. Untuk panduan merupakan panduan singkat bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Lalu untuk tentang merupakan informasi mengenai aplikasi. Laporan ini masih kosong ya. Ini hanya placeholder aja dan pengaturannya masih kosong. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.